Halo Mobil Lovers, gimana kabar kalian? Sehat? Di video kali ini, Mimin bakal bahas alur cerita film Indonesia yang penuh aksi dan sangat seru guys. Ini pertama kalinya ya, Mimin mengulas film Indonesia. Pokoknya kalian harus percaya, film ini gak kalah keren dari film luar. Kalian bakal tegang dan bahkan merasa mual karena adegan-adegan brutal. Penasaran dengan ceritanya? Sebelum lanjut, siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh. Yang suka kawa-kawa, cek selalu ya stok di kulkas Anda. Tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa. Berlatar di Jepang, terlihat kelompok Yakuza yang dipimpin oleh seorang pria bernama Kenjiro sedang menjaga ketat ketua Yakuza bernama Yoshinori. Sang ketua berbicara dengan Kenjiro, mengungkapkan kejenuhannya karena banyak pihak yang mencoba membunuhnya. Kenjiro menjawab dengan serius bahwa pihak yang mencoba membunuhnya kali ini berbeda. Mereka dijuluki Shinokage atau bayangan. Tak ada yang tahu siapa pemimpinnya atau siapa yang memakai jasa mereka. Yang jelas, mereka sangat berbahaya. Shinokage de hito shirezu koeru no wa tomurai no uta. Namun, Yoshinori menjadi emosi karena Kenjiro menjelaskannya seperti sedang menakut-nakutinya. Dan tiba-tiba... Yoshinori terkejut, ia mengira orang yang datang adalah Shinokage, tapi ternyata itu adalah bawahannya yang membawa seorang wanita penghibur untuknya. Melihat wanita itu, Yoshinori langsung terhibur. Ketua mulai menikmati kehadiran wanita itu, dan perlahan suasana menjadi santai. Hingga akhirnya, saat Yoshinori hendak menggadabah wanita itu, tiba-tiba muncul seseorang memakai topeng. Inilah wujud Shinokage, sebuah kelompok rahasia yang kejam dan tak kenal ampun. Mereka membunuh siapapun asalkan imbalannya sesuai. Ketua Yakuza Yoshinori dibuat tewas hanya dengan sekali tebasan. Kenjiro dan anak buahnya yang mendengar suara keributan segera bergegas menuju ruang sang ketua. Namun saat mereka masuk, yang mereka temukan hanyalah pemandangan yang mengerikan. Tubuh Yoshinori tergeletak tak bernyawa di lantai. Dengan tangan gemetar, wanita itu menuju ke arah patung samurai yang berjejer di pojok ruangan. Tanpa pikir panjang, para anak buah Kenjiro langsung menembaki patung itu habis-habisan. Namun, tiba-tiba sosok bayangan muncul di tengah-tengah mereka. Dalam hitungan detik, bayangan itu mulai menghabisi satu persatu anak buah Kenjiro. Sumpah guys, ini film Indonesia yang menurut Mimin paling sadis. Setelah semua anak buah Kenjiro tewas, kini Kenjiro harus berhadapan langsung dengan bayangan mematikan itu. Pertempuran sengit pun tak terelakkan.
Kenjiro menunjukkan keahlian bertarung, tetapi lawannya sangat lincah dan penuh perhitungan. Kenjiro yang mulai terdesak akhirnya mengeluarkan pistol dan mencoba menembak bayangan itu. Namun bayangan itu bergerak lebih cepat, menghindari setiap peluru yang dilepaskan. Saat giliran si bayangan menyerang, ia mengarahkan tembakannya pada Kenjiro. Namun tembakannya meleset dan justru mengenai wanita pengencirit yang berdiri tak jauh dari sana. Wanita itu tewas seketika, tubuhnya terkulai di lantai. Melihat celah tersebut, Kenjiro tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan gerakan cepat, ia mengerahkan pistolnya dan menembak bayangan itu hingga membuat si bayangan terjatuh. Setelah semua anak buah Kenjiro lainnya berdatangan, Kenjiro segera memberi perintah tetap waspada dan perketat keamanan. Namun betapa terkejutnya Kenjiro ketika ia membuka topeng si bayangan yang telah ia tembak. Ternyata di balik topeng itu adalah seorang wanita. Sebelum Kenjiro bisa mencerna apa yang baru saja terjadi, tiba-tiba lampu di ruangan itu padam. Salah satu anak buah Kenjiro yang mencoba menyalakan korek api mendadak dibuat terkejut oleh kemunculan sosok bayangan lainnya dari balik kegelapan. Pertarungan pun kembali pecah, kali ini lebih brutal dan penuh ketegangan. Semua anak buah Kenjiro dibuat tewas secara tragis oleh si bayangan. Si bayangan muncul dan membuka topengnya. Lagi-lagi ternyata ia seorang wanita. Kini jelas bahwa Shinokage lebih dari sekedar kelompok bayangan biasa. Dua antek Kenjiro yang tersisa mencoba melawan, tetapi mereka tak mampu menghadapi kecepatan dan ketangkasan si bayangan. Mereka pun tewas dalam waktu singkat, meninggalkan Kenjiro sendirian, satu-satunya yang tersisa. Kenjiro meski bertarung sekuat tenaga tak mampu menandingi si bayangan. Ia dibuat tak berdaya, tubuhnya dihantam hingga terpental keluar rumah. Dalam napas yang tersisa, Kenjiro berusaha bangkit dan bertanya, "Kenapa kau membunuhku? Yoshinori sudah mati, apalagi yang kau inginkan?" Si bayangan lalu menjawab, "Tugasku adalah membunuh seluruh pengikut klan Onori. Kau salah satu di antaranya." Dengan sisa tenaga, Kenjiro mencoba berdiri, bersiap untuk perlawanan terakhir. Namun tiba-tiba... Sumpah anjir, kalian kalau nonton film aslinya ngilu guys. Kemudian si bayangan kembali masuk ke dalam rumah. Ia menghampiri rekannya yang tergeletak tak berdaya di lantai. Dengan cepat ia mengeluarkan sebuah alat suntik dari tas kecilnya dan menyuntikkan cairan ke tubuh rekannya. Tak lama kemudian rekannya mulai tersadar, mengatur napas dengan berat. Misi kita sudah selesai. Dalam perjalanan pulang, identitas kedua bayangan itu mulai terungkap. Rekan yang baru saja diselamatkan dikenal sebagai 13, mungkin itu hanya kode nama. Sementara yang satunya, yang lebih tegas dan tampak berpengalaman, adalah Umbra, instruktur sekaligus pemimpin misi ini. Di dalam mobil, Umbra meluapkan kekesalannya kepada 13 bahwa dirinya hampir mati di sana karena terlalu ceroboh. Umbra menjelaskan bahwa misi mereka itu bukan untuk menyelamatkan orang, bukan untuk bernegosiasi, apalagi menunjukkan belas kasihan. Tugasnya hanya satu, yaitu membunuh. Hanya membunuh. Ingat itu 13.
Setibanya di markas, mobil berhenti di depan sebuah bangunan. Pemimpin mereka yang bernama Barjo segera bertanya bagaimana kelanjutan misi ini. Dengan singkat dan tegas, Umra menjawab bahwa ia berencana mengirim 13 ke Jakarta untuk menjalani tes psikologis. Barjo mengangguk tanpa banyak bicara, sepenuhnya menyerahkan keputusan kepada Umra sebagai mentor dari 13. Ketika Umra memberikan arahan singkat dan beberapa wejangan tentang apa yang harus dilakukan ke depannya, 13 hanya mendengarkan dengan setengah hati, menunjukkan sikap acuh tak acuhnya. Bawa gearmu. Sejak misi terakhirnya, 13 menjalani hari-hari yang monoton. Tanpa ada tugas baru, ia menghabiskan waktu istirahatnya hanya dengan berlatih di rumah. Latihan yang intens sekalipun tak cukup untuk mengusir kebosanannya. Hidup yang penuh aksi kini terasa hampa, membuatnya gelisah. Beberapa kali ia mencoba menghubungi mentornya Umra melalui saluran telepon rahasia. Namun, jawabannya selalu sama. Operator hanya mengatakan bahwa belum ada instruksi baru dari Umra. Komitmen dan dedikasimu selalu kami hargai. Harapan 13 perlahan memudar dan ia harus menerima kenyataan bahwa ia tak akan mendengar kabar apapun hari itu. Malam itu, ketika semua terasa tenang, 13 tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Sebuah suara samar terdengar dari luar kamarnya, membangkitkan rasa penasaran. Ia mengintip melalui jendela dan melihat salah satu tetangganya sedang berdebat dengan seseorang di lorong. Wajahnya serius, namun ia menahan diri. Meski nalurinya memintanya untuk bertindak, ia tahu bahwa ini bukan urusannya. Dengan tegas, 13 memutuskan untuk mengabaikannya. Keesokan harinya, 13 terbangun oleh keramaian di gedung apartemennya. Ia terkejut melihat begitu banyak polisi memenuhi area tersebut. Ternyata, tetangganya yang bertengkar semalam telah ditemukan tewas. Siangnya, 13 mampir ke sebuah warung bakso pinggir jalan untuk makan. Saat ia akan menikmati makanannya, seorang anak laki-laki menghampirinya. Dengan dingin, ia meminta sebagian dari makanan 13, mengaku belum makan sejak kemarin. Anak tersebut bernama Maggie, putra dari tetangga 13 yang tewas tadi malam. 13 menyebutkan bahwa ia sempat mendengar pertengkaran serius antara ibunya dan seseorang. Namun, Maggie dengan dingin menjawab bahwa itu hanyalah bagian dari pekerjaan berbahaya yang dilakukan ibunya. Meskipun Maggie berusaha terlihat tegar dan seolah tak peduli, 13 bisa melihat luka mendalam di matanya. Anak itu menyimpan rasa sakit yang besar atas kematian ibunya dan tampaknya memiliki keinginan kuat untuk membalas dendam. Berarti pisau di pinggang kamu bukan untuk balas dendam, kan? Maggie kemudian mengungkapkan bahwa ia tidak mempercayai laporan otopsi polisi yang menyatakan ibunya meninggal karena overdosis. Ia yakin bahwa ibunya sebenarnya dibunuh oleh seseorang bernama Haga. Mendengar nama Haga, 13 menyadari bahwa Maggie telah berhadapan dengan sosok yang sangat berbahaya. Namun, rasa empati 13 terhadap anak itu membuatnya lebih peduli. Sejak saat itu, hubungan mereka menjadi lebih akrab. 13 bahkan rela mengantar Maggie ke makam ibunya agar ia dapat melepas kerinduannya. Gini caranya. Ibumu akan selalu mendengarkan. Mama kah? Unji gagal ngelindungin mama. Maafin Monji. Tidak hanya itu, ia juga mengajak Maggie berkeliling kota dengan sepeda motornya, mencoba memberikan momen kebahagiaan meski hanya sesaat. Keesokan harinya, 13 merasa khawatir tentang Maggie yang tinggal sendirian. Ia memutuskan untuk mampir ke rumah anak itu untuk memastikan keadaannya. Namun, setibanya di sana, 13 menemukan pintu rumah terbuka lebar dan Maggie tidak terlihat dimanapun. Perasaan was-was mulai menghantui pikirannya. Saat ia sedang memeriksa ruangan, tiba-tiba seorang pria masuk ke dalam rumah. Dengan sigap, 13 bersembunyi di balik lemari sebelum keberadaannya terdeteksi. Pria itu bernama Jackie, salah satu anak buah Haga. Ia datang untuk mengambil beberapa bukti dari rumah tersebut. Halo bos. Cari semua yang bisa jadi barang bukti. Mana dia? Namun, 13 segera menyadari bahwa Jackie sedang dalam pengaruh narkoboy. Ia memanfaatkan situasi dan langsung menghadapkan pria itu. Sayangnya, Jackie yang dalam pengaruh narkoboy langsung melawan 13. Di mana
Mana Monji? Menyadari bahwa pria itu tidak akan bekerja sama, 13 tidak punya pilihan lain selain menggunakan kekuatan untuk membuat Jackie berbicara. Akhirnya, Jackie menyerah dan setuju untuk membawa 13 bertemu Haga. Mereka menuju sebuah klub malam bernama Moonrose, tempat Haga biasanya berada. Saat tiba di sana, mereka disambut oleh seorang wanita bernama Soria, saudara kembar Haga. Dengan sikap percaya diri, Jackie memperkenalkan 13 kepada Soria, mengatakan bahwa ia membawa tamu ini sebagai hadiah istimewa untuk Haga. Rencana itu tampaknya berhasil. Soria tidak mencurigai apapun dan mengizinkan mereka masuk ke ruangan rahasia di dalam klub, tempat di mana Haga biasanya bersembunyi. Namun, sebelum mereka bisa bertemu langsung dengan Haga, Soria memeriksa tubuh 13 dengan teliti untuk memastikan bahwa ia tidak membawa senjata. Setelah puas dengan pemeriksaannya, Soria mulai menginterogasi 13. "Siapa nama aslimu?" tanya Soria dengan tajam, mencoba mencari tahu lebih banyak tentang tamunya itu. Namun, 13 tetap diam menolak menjawab apapun. Tapi beruntung Jackie bisa mengelabuinya. Kamu ngerti? Sari. Namanya Sari. Gak cocok. Bos Haga di mana ya? Udah gua amanin tempatnya si Astri. Setelah Jackie menyerahkan bukti kepada Haga di ruang rahasia, 13 memanfaatkan kesempatan untuk memeriksa rekaman CCTV di dekat area tersebut. Dalam rekaman itu, 13 melihat bukti bahwa Haga adalah orang yang bertanggung jawab atas penculikan Maggie. Menyadari hal ini, 13 segera mencari Haga. Kau sendirian. Dengan satu pukulan, Soria dibuat pingsan. Kemudian, 13 langsung bertanya kepada Haga, di mana Monji? Ya guys, nama anak itu tuh Monji. Tapi lah biar mudah Maggie aja ya. Namun, Haga tidak memberikan jawaban apapun dan langsung melancarkan serangan kepada 13. Pisau Monji. Dengan keterampilan bertarungnya yang setara ninja, 13 berhasil melawan balik dengan serangan mematikan. Pertarungan sengit pun terjadi antara keduanya. 13 menunjukkan ketangkasannya, sementara Haga menggunakan kekuatan fisik untuk mencoba menjatuhkannya. Tidak lama setelah itu, Soria sadar kembali. Dengan kemarahan meluap, ia mengambil senapan yang ada di ruangan dan mengarahkan moncongnya kepada 13. Namun, 13 bergerak cepat menarik Haga. Dododor, tembakan Soria melesat dan tanpa disadari mengenai saudaranya sendiri. Haga terjatuh dengan luka fatal, membuat Soria terkejut dan hilang kendali. Lah, kagok modar cena guys. Ketika 13 berjalan keluar klub, ia harus dihadapkan dengan panayagan Haga yang berjaga. Lagi-lagi, aksi brutal dari 13 kembali terjadi. Hingga 13 kembali berhadapan dengan Soria yang semakin menjadi-jadi. Namun, perkelahian mereka terhenti karena terdengar suara sirine polisi. Setelah
pertempuran sengit itu, 13 berhasil melarikan diri dari klub Moonrose berkat bantuan Jackie. Namun, saat berada di tempat aman, Jackie menolak membantu lebih jauh karena dia tidak mau terlibat terlalu dalam. Jackie meninggalkan 13 sendirian untuk menyelesaikan misinya. Sementara itu, di kantor polisi, Inspektur Prasetyo sedang menginterogasi seorang saksi yang terlihat babak belur. Saksi tersebut dipukuli karena menolak memberikan kesaksian palsu sesuai perintah Prasetyo. Tiba-tiba, telepon di meja Prasetyo berdering. Setelah mendengar laporan dari anak buahnya tentang kematian Haga, ekspresi wajahnya berubah drastis. Prasetyo melihat mayat Haga yang terbaring tak bernyawa dengan luka tembak di dadanya. Wajahnya berubah muram dan matanya mulai berkaca-kaca. Dalam kesedihannya, ia bersumpah untuk membunuh orang yang membunuh temannya. Ini kerjaan profesional. Dia masih remaja. Aku pernah lihat dia. Di tempat lain, teman Haga yang bernama Ariel dimarahi oleh ayahnya yang menuntutnya untuk segera membersihkan kekacauan yang terjadi. Ayahnya khawatir dampak dari insiden ini akan merusak citranya sebagai calon gubernur Jakarta, terutama karena ia sering memanfaatkan uang kotor untuk kampanye. Nah guys, ada sedikit tambahan ya. Jadi Ariel, Haga, dan Prasetyo itu adalah 3 sekawan. Nah mereka ini bekerja sama menjalankan bisnis yang kotor. Setelah percakapan yang menegangkan itu, Ariel pergi ke ruang bawah tanah tempat Maggie disekap. Ariel tampak frustasi dengan situasi yang semakin rumit. Kematian Haga dan ancaman terhadap bisnis mereka membuatnya kehilangan kendali. Dengan amarah yang memuncak, ia melampiaskan kekesalannya secara brutal kepada Maggie, menunjukkan sisi psikopatnya. Di sisi lain, 13 terbangun dengan perasaan gelisah seolah firasat buruk menghantuinya. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk memeriksa keadaan Jackie. Sebelum menuju rumah Jackie, 13 terlebih dahulu mampir ke tempat telepon rahasia di mana ia menyimpan senjata untuk situasi darurat seperti ini. Sementara itu, Jackie baru saja tiba di rumahnya, tempat ia merawat ibunya yang sakit parah. Ketegangan meningkat ketika Prasetyo bersama beberapa panayagannya muncul di depan pintu. Dengan wajah tertutup topeng, mereka menyembunyikan identitasnya sebagai polisi. Prasetyo yang penuh amarah dan dendam langsung menuntut Jackie memberikan informasi tentang 13. Jackie tampak ketakutan, tetapi sebelum situasi menjadi lebih buruk, tiba-tiba... Bang, ampun bang. Ya, 13 tiba tepat waktu sebelum Pras dapat melakukan sesuatu yang berbahaya yang mungkin membahayakan Jackie dan ibunya. Meskipun sendirian, 13 mampu menumbangkan mereka satu persatu dengan keahlian bertarungnya yang luar biasa. Setelah berhasil melumpuhkan anak buah Prasetyo, 13 berhadapan langsung dengan Prasetyo sendiri. Pertarungan sengit terjadi, tetapi dengan kemampuannya, 13 dengan mudah mengalahkan Prasetyo. Namun, situasi berubah ketika Jackie yang gugup dan ketakutan tiba-tiba menahan 13. Mana Monji? Tindakan Jackie itu memberi Prasetyo kesempatan untuk melarikan diri. Tentu saja, 13 tidak akan membiarkan Prasetyo lolos begitu saja. Dengan cepat dia mengambil sepeda motornya dan mulai mengejar. Namun tiba-tiba, sebuah mobil menabraknya. Ternyata mobil itu milik Ariel yang saat itu datang menolong Pras. Pras senang melihat 13 kalah, namun 13 belum selesai, dia meluncurkan serangan kejutan pada Pras. Kali ini dia tidak menahan diri, dia menggigit telinga Pras dan menusuk kedua matanya. Sangat lembut.
Setelah mengetahui bahwa dua temannya dibunuh oleh orang yang sama, Ariel dipenuhi amarah. Dia menangkap 13 dan mengurungnya di ruang bawah tanah yang sama tempat Maggie disekap. Dalam kemarahannya, Ariel merencanakan untuk membunuh 13 sebagai pembalasan. Namun ayahnya tiba tepat waktu untuk menghentikan aksi tersebut. Ayah Ariel meyakinkannya bahwa keterampilan 13 dapat dimanfaatkan untuk menyingkirkan para rival mereka. Keesokan harinya, tiba saatnya untuk menjalankan rencana besar mereka, yakni sebuah transaksi ilegal. Sesuai rencana, setelah transaksi selesai dan mereka berhasil kembali ke mobil dengan selamat, 13 diberi tugas untuk menghabisi bos gangster Kabil dan panayagannya. Sementara itu, Jackie dan Maggie berada di dalam mobil bersama ayah Ariel yang memantau situasi. Kemudian, 13 ditugaskan untuk membawa narkoboy kepada Kabil dan menukarnya dengan sejumlah besar uang yang akan digunakan untuk serangan pajar kampanye ayah Ariel. Transaksi berjalan lancar dan 13 dengan tenang menunggu momen yang tepat untuk melaksanakan perintah Ariel. Pastiin barangnya seperti apa yang dia bilang. Namun, tepat saat 13 hendak bertindak untuk menghabisi Kabil, teriakan panik dari Jackie terdengar dari arah mobil. Jackie berteriak bahwa Maggie telah meninggal. Setelah berita kematian Maggie menyebar, Kabil segera menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh Ariel dan panayagannya. Merasa dikhianati, Kabil memerintahkan anak buahnya untuk menyerang panayagan Ariel tanpa ampun. Bunuh semua! Bunuh! Di tengah baku tembak itu, bahkan ayah Ariel tidak luput dari bahaya. Anak buah Kabil berhasil menembaknya, membuat sang ayah tewas di tempat. Melihat ayahnya tergeletak tak bernyawa, Ariel diliputi oleh kemarahan yang membara. Dengan penuh dendam, ia mulai menembak secara membabi buta, menghabisi siapapun yang ada di depannya. Setelah menghabisi semua panayagan Kabil, Ariel mengalihkan perhatiannya ke Kabil sendiri. Kabil yang panik mencoba melarikan diri dengan masuk ke mobilnya. Namun Ariel kini mengenakan topeng menyeramkan seperti seorang psikopat mengejarnya tanpa belas kasihan. Dengan brutal, Ariel menghabisi Kabil di dalam mobilnya, memastikan dendamnya terbalaskan. Namun pembalasan Ariel belum selesai, target berikutnya adalah 13. Sementara itu 13 datang menggunakan mobil dan menabrak Sorya hingga tewas di tempat. Anak buah Ariel terus menembaki mobil 13, memaksanya keluar dari kendaraan. Pada akhirnya 13 harus berhadapan langsung dengan Ariel yang membawa senjata. Ariel menembaki 13 dengan gencar, tetapi 13 berhasil menghindar. Ketegangan memuncak ketika mereka akhirnya bertarung 1 lawan 1.
Pada akhirnya, Ariel benar-benar dikalahkan dengan kematiannya yang tragis. Setelah semua musuh dikalahkan, 13 dan Jackie membawa jasad Maggie untuk pulang. Rasa lega mulai terasa setelah melewati berbagai konflik yang melelahkan. Namun saat perjalanan menuju tempat aman, tiba-tiba mobil mereka dihantam keras oleh sebuah kendaraan tak dikenal. Ternyata mereka diculik oleh anggota The Shadow. 13, Jackie dan jasad Monji dibawa ke markas rahasia mereka. Umbra menatap 13 dengan penuh kemarahan. Dia menegaskan bahwa 13 telah membuat kesalahan besar dengan terlibat dalam masalah yang dapat membahayakan organisasi mereka. Sebagai konsekuensinya, Umbra memutuskan bahwa 13 harus dieliminasi. Ketika Umbra hendak mengeksekusi 13, namun keberanian Jackie harus dibayar mahal. Barjo menembaknya tanpa ragu dan Jackie tewas di tempat. Kesedihan dan kemarahan menyelimuti 13, tetapi dia tahu bahwa dia harus bertindak cepat. 13 mencoba melarikan diri. Namun seorang anggota The Shadow yang bertubuh tinggi besar segera mengejarnya. Pertarungan brutal pun terjadi. Dengan segala kemampuan dan ketangkasan yang dimilikinya, 13 menghadapi si besar dalam duel yang berdarah. Meski hampir kalah, 13 berhasil mengalahkan musuhnya dengan cara yang sangat sadis, memanfaatkan segala kekuatan dan akalnya untuk bertahan hidup. Tak lama setelah itu, Umbra muncul membawa senapan dan mengejar 13 tanpa henti. 13 tidak punya pilihan selain terus menghindar, mencoba mencari celah untuk melawan. Ketika akhirnya tiba saatnya mereka bertarung, meskipun Umbra adalah senior sekaligus sosok yang tangguh, 13 tidak mundur. Dengan tekad yang kuat dan strategi yang cermat, 13 berhasil menyalakan bom yang terpasang di pakaian Umbra. Ledakan itu membuat Umbra terluka parah, tetapi dia masih mampu bangkit dan menyerang balik. Tepat saat Umbra nyaris menghabisi 13, pemimpin besar organisasi muncul untuk menyelesaikan perlawanan 13. Namun tanpa diduga, Umbra malah melindungi 13 dari serangan fatal tersebut. Umbra yang terluka parah menyadari bahwa waktunya telah tiba. Ketika 13 mencoba memberinya serum penyembuh untuk menyelamatkan hidupnya, Umbra menolak dengan tenang. Dia merasa ini adalah penebusan dosa atas tindakan kelamnya di masa lalu, termasuk membunuh ibu 13. Di saat-saat terakhirnya, Umbra mengungkapkan sebuah rahasia yang mengejutkan. Nama asli 13 adalah Nomi. Umbra kemudian menghembuskan napas terakhirnya. Nomi. Setelah pertempuran terakhir yang penuh pengorbanan, 13 memutuskan untuk mengubur Maggie di samping makam ibunya. Saat 13 tengah berdoa, tiba-tiba seorang pembunuh dengan kode 14 muncul, dikirim untuk menghabisi nyawanya. 14 ini adalah sosok yang terlatih dan sangat berbahaya, namun tak disangka tiba-tiba seseorang muncul untuk membantu 13. Bayangan siap mati. Tanpa pilihan lain,
14 terpaksa mundur dengan cekikikan. Orang yang menyelamatkan 13 adalah Master Burai, mantan mentor dari Inspektur Umbra. Anjay, pasti lebih kuat nih. Yayan Ruhian loh guys. Master Burai, seorang pejuang legendaris, mengundang 13 untuk bergabung dengannya karena 13 kini menjadi tanggung jawabnya. Mereka berdua kini bekerja sama, siap menghadapi dunia yang penuh bahaya. Kamu sekarang tanggung jawab. Bagaimana? 13. Panggil aku Nomi. Tamat? Oke guys, gimana tuh ceritanya? Seru kan? 13 atau Nomi ya, terjebak dalam dunia yang penuh kekerasan. Namun, perjalanan hidupnya adalah pencarian identitas dan penebusan diri. Dia berjuang tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk memahami siapa dirinya dan apa tujuan hidupnya. Hal ini mengingatkan kita bahwa penting untuk mengenal diri kita sendiri dan mencari jalan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, terlepas dari masa lalu yang kelam. Oke guys, mungkin itu saja ya yang dapat Mimin sampaikan. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Mimin lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling